أجمعين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para asatidz wal asatidzah, para guru-guru, wali santri, dan anak-anak sekalian yang saya sayangi. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk istiqomah menjalankan aktivitas kita, dan semoga aktivitas yang berjalan adalah aktivitas yang bermanfaat, yang akan diberi ganjaran pahala yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah, tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita untuk istiqomah dalam kebaikan, sehingga kita bisa menjadi umat yang senantiasa taat kepada syariat. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali tema besarnya, yaitu tafsir surat An-Nazi'at. Kita sudah selesai 2 ayat ya, jadi lumayan panjang penafsirannya, 1 ayat 1 pertemuan. Namun sebelum saya lanjut kepada Bapak Ibu yang ikut kajian lewat Zoom, mohon maaf, ini telat bayar, jadi ini Zoom-nya Zoom yang free. Nah nanti, udah yang ini. Oh berarti nggak masalah. Tadinya belum bayar, jadi 40 menit jatahnya. Tapi ternyata sudah dibayar, berarti ini bisa 30 hari. Baik ya, kita lanjut ke ayat 3 surat An-Nazi'at. Silakan ada yang Al-Qur'annya diambil, yang di HP-nya ada aplikasi Al-Qur'an, silakan dibuka ya. Surat An-Nazi'at. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 5 karena ini muqaddimahnya ini. Kita awali ta'awudz dan basmalah wa hajjatan thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والنازعات, demi para malaikat pencabut nyawa yang kasar, gharqa, sekeras-kerasnya, wannashitati nashta, dan demi malaikat pencabut nyawa yang ramah, nashta, selembut-lembutnya, wasabihati sabha, dan demi para malaikat yang berpindah-pindah, sabha, secepat-cepatnya, fasabiqati sabqa, demi para malaikat yang berlomba-lomba sekencang-kencangnya, falmudabbirati amra, dan demi para malaikat yang mengatur segala urusan serapi-rapinya. 5 ayat ini muqaddimah, telah kita sampaikan 2 ayat An-Nazi'at ya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Sekarang tibalah kita kepada sumpah Allah kepada malaikat yang ketiga, was-sabihati sabha, demi para malaikat yang berpindah ya dengan sangat cepat, berpindah dengan sangat cepat. As-sabihat itu malaikat yang kecepatannya luar biasa. Pertama, malaikat tercipta dari cahaya. Cahaya itu kecepatannya berapa itu? Kalau di pelajaran fisika, saya lupa dulu.
Kecepatan cahaya berapa? Apa? Pangkat 6 kalau nggak ya, 3 kali 10 pangkat 6 apa? Wallahu a'lam, lupa. Memang malaikat sangat cepat perpindahannya, bukan hanya secepat kecepatan cahaya, bahkan melebihi beribu kali lipat dari cepat cahaya. Dan malaikat memang tercipta dari cahaya. Jadi tidak membutuhkan waktu. Jadi seperti menghilang dan muncul itu, saking cepatnya. Kalau malaikat itu berpindahnya secepat cahaya saja, maka banyak urusan dunia ini terbengkalai, tak terurus. Nah, karena itu malaikat kecepatan berpindah-pindahnya melebihi kecepatan cahaya. Kita tahu jin juga berpindah-pindah, tapi jin tidak cepat malaikat. Malaikat lebih cepat. Kita ambil contoh ya, malaikat dari Arsy bersama Allah di Sidratul Muntaha, ketika turunnya wahyu ke langit dunia, itu secepat kilat langsung turun wahyu ke langit dunia. Dari langit dunia ke bumi, malaikat Jibril menurunkan ayat, sepertinya tidak ada batas waktu. Misalnya ketika Nabi ditawarkan, ya Muhammad, kami mengajak kita toleransi beragama, setahun kita menyembah berhala, setahun menyembah Allah, lalu kita tidak boleh mengatakan agama kita yang benar, tapi semua agama benar. Singkat cerita, Nabi berta'awuz, a'udzubillahi, ya, saya berlindung kepada Allah minal musyrikin, dari rayuan orang musyrik. Setelah Nabi mengucapkan ta'awuz, turunlah langsung surat Al-Kafirun. Dari mana surat Al-Kafirun itu? Dari langit dunia. Siapa yang bawa surat itu? Malaikat Jibril. Kapan? Saat itu. Berarti dari langit dunia sampai ke bumi sangat cepat sekali. Ini malaikat sangat cepat sekali mengerjakan tugasnya. Bahkan sampai malaikat Jibril kalau menurunkan wahyu yang sangat panjang sekalipun, seperti tidak ada jeda waktu ya. Begitu turun sampai kepada Nabi, di kamar Nabi turun satu surat Al-An'am 165 ayat panjang-panjang. Dan setelah itu malaikat Jibril pun kembali kepada Allah. Cepat itu. Agak sulit memang bagi kita untuk menalar secara rasional, karena jarak yang begitu jauh antara bumi dan langit. Sedangkan perjalanan kita dari satu negeri ke negeri lain, katakanlah dari Indonesia ke Arab untuk umroh, itu 9 jam pesawat. Setelah ngantri dulu di ruang tunggu 5 jam, bahkan jemaah umroh sudah datang sebelum 10 jam. Nanti lama pula lagi bongkar di sana baru menunaikan umroh. Bisa ke Mekah itu kalau turun Jeddah ya dengan menunggunya itu bisa 20 jam. Pesawatnya 9 jam kalau tidak transit. Nah, jadi kita membayangkan seperti itu. Tapi sekarang ada gelombang namanya, gelombang cahaya. Hari Ahad yang lalu itu ada pertandingan Liverpool lawan Hotspur. Kawan nonton Tottenham Spurs, nonton ya? Waktu Muhammad Salah nyetak 2 gol, kejadian beliau nyetak lagi di Inggris itu, di Hotspur itu, saat Bapak nonton itu jeda waktunya berapa lama? Saat itu juga ya? Saat juga ya? Live. Nah, dari situ baru masuk akal kita. Kejadian di Inggris saat malam itu langsung bisa kita lihat sekarang. Kenapa? Karena dia lihat kenapa itu? Gelombang cahaya, ya enggak? Gelombang cahaya begitu cepatnya saat itu juga. Bahkan mungkin selisihnya tidak ada ya, per detiknya sama. Nah, kemajuan teknologi terkait dengan hal tersebut semakin menguatkan kita kepada iman kepada para malaikat.
Oh, ternyata ada kejadian di tempat lain bisa diketahui di tempat yang sangat jauh saat ini langsung live. Kalau siaran langsung itu adalah gelombang cahaya yang dihantarkan sampai ke TV kita, ya, itu teknologi manusia. Bagaimana teknologi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kalau malaikat tercipta dengan begitu cepat, ini hal yang sungguh sangat masuk akal. Dulu orang menafsirkan ketika ada tawaran Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Bilqis, ya, siapa yang bisa memindahkan istana dari Sabah ke Yaman, dari Sabah ke kerajaan Sulaiman? Maka jin Ibrit mengatakan, saya bisa. Berapa lama? Sebelum Tuhan duduk ke tempat duduk, ya, ketika Nabi Sulaiman berdiri. Masih kelamaan. Ada yang bisa lebih cepat? Adalah, ya, dan dia bukan jin, dia adalah manusia soleh, waliullah. Kapan? Sebelum mata Tuhan berkedip. Mana cepat? Antara duduk berdiri ke duduk dengan kedipan mata, mana yang lebih cepat? Kedipan mata. Sepertinya itu mustahil kan? Nggak mungkin ya. Tapi itu pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Kalau itu perbuatan jin atau perbuatan orang alim bisa secepat itu, apalagi para malaikat. Jadi setiap hari ada malaikat yang bolak-balik dari bumi ke langit, langit ke bumi. Mereka membawa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sekejap ada sip-sipan, ya, dengan cepat mereka sip-sip bergantian. Turunlah malaikat malam, ya, turunlah malaikat siang di waktu subuh untuk sip-sipan gantian dengan malaikat siang. Malaikat siang turun, malaikat malam naik. Nanti asar begitu lagi, malaikat malam turun, malaikat siang naik. Ngapain malaikat itu? Ketika malaikat siang naik, turun malaikat malam, maka malaikat siang melaporkan amal manusia sepanjang siang kepada Allah SWT. Ketika naik malaikat malam, turun malaikat siang di waktu subuh, maka malaikat malam melaporkan apa yang diperbuat manusia di waktu malam. Jadi begitu cepatnya kita berbuat, begitu cepatnya laporan sampai. Walaupun sebenarnya Allah tidak butuh laporan, ya, karena Allah pasti tahu dan Allah Maha tahu, tapi ini sistem yang Allah buat. Jadi begitu hebatnya. As-sabihat. As-sabihat bermakna juga para malaikat yang selalu beribadah kepada Allah dengan ketaatan yang sangat cepat. Dan mereka adalah contoh bagi kita semua. Ketika Allah perintahkan, mereka tidak berbicara kecuali sami'na wa ata'na. Dan malaikat adalah hamba Allah yang paling patuh dan taat. Tidak ada sedikit pun, ya, penolakan terhadap apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan semuanya, segalanya yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sabihat, asal katanya sahabat, akar kata dengan sabbah, mengucapkan tasbih atau bertasbih. Malaikat adalah as-sabihat, seluruh malaikat. Malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bertasbih dengan taat, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami senantiasa memuja-muji Engkau, ya Allah, namamu. Wa nuqaddisu lak, dan kami selalu mensucikan Engkau. Itulah yang dilakukan oleh malaikat sejak diciptakan sampai nanti dimatikan. Bahkan ada malaikat yang diperintahkan Allah, ya, bukan diperintah, sejak diciptakan sujud, maka dia akan sujud terus sampai kapan? Sampai diperintahkan berbangkit. Ada malaikat yang diperintahkan sujud sejak diciptakan, ya, dan ada yang selesai sujudnya saat kiamat sangkakala pertama ditiupkan baru berbangkit. Ada yang di setiap hari bertawaf, ya, keliling ke Baitul Izzah, ya, bertawaf, maka bertawaf saja setiap itu sampai hari kiamat. Dan setiap jengkal, kata Nabi, tidaklah tiap 4 jengkal pasti ada malaikat yang bersujud kepada Allah di seantero alam semesta ini, dari bumi sampai langit. Jadi 2 jengkal, 4 jengkal malaikat, 4 jengkal malaikat yang sujud saja kepada Allah. Nah, jadi jangan Anda menyangka saat ketika orang semua tidak mau ibadah, tidak ada yang sholat, tidak ada yang sujud kepada Allah, lalu tidak ada hamba Allah yang lain. Banyak jumlah malaikat tak terhingga, mereka sedang sujud
hamba Allah sedang bersujud. Jadi kalau semua manusia 1 miliar, 2 miliar, 8 miliar tidak ada yang sujud menyembah Allah, banyak hamba Allah yang sedang sujud sekarang, yaitu para malaikat, para binatang, pohon-pohonan, dan seluruh benda-benda di alam semesta semuanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, lagi bersujud, lagi bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan bumi. Jadi jangan berkata kalau manusia semua sujud kepada Allah, Allah menjadi bertambah nilai ketuhanannya. Tidak ya. Atau semua manusia ingkar, ada yang sujud musyrik semua, berkurang ketuhanannya. Tidak, karena dia maha sempurna. Kalau ada istilah bertambah berkurang maka tidak sempurna ya. Jadi masih banyak makhluk Allah yang bersujud menyembah Allah. Wasabihati sabha, bahkan mereka saling berlomba-lomba, saling dulu mendahului secepat-cepatnya dalam ketaatan. Maka manusia ketika mencontoh sifat malaikat, maka manusia itulah manusia yang bersegera dalam ketaatan, tidak menunda-nunda. Wasari'u, bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, mencapai ampunan Allah, wa jannatin, akan segera menuju surga. Jadi contohlah para malaikat, ketika Allah perintah ya langsung kita wa ata'na, sami'na wa ata'na. Gak usah sami'na wa pikir-pikirna, pikir-pikir dulu lah, pakai Islam nanti dulu, pikir dulu. Kalau dia mau jadi undang-undang resmi negara, ya Islam yang mana? Ya coba diseminarkan dulu dah, baru nanti diamalkan. Seminar, semi apa di semi? Setengah, nisfu ya, nisfu. Anar, neraka. Nah, jadi kalau syariat Allah mau diamalkan, seminar dulu deh. Nisfu minan nar, itu sudah separuh neraka itu. Maksudnya apa? Sami'na wa ata'na, enggak usah seminarkan. Laksanakan saja. Kata Allah, kalau meninggal seseorang, ya bagilah hartanya sesuai waris yang Allah tetapkan. Kata mereka apa? Kita rapat dulu. Rapat itu seminar. Kita bagi waris sesuai hasil rapat. Itu nisfu minan nar, separuh neraka itu. Kalau hasil rapatnya sepakat memakai aturan Allah, baru ke surga. Lalu seminarnya menghasilkan hasil rapat, tidak ikut aturan Allah, maka jelas-jelas sudah masuk nerakanya. Nah, tadi Bapak Ibu saksikan santri kita menjelaskan ilmu faraid. Ya, itu faraid itu fardhatun minallah, faridatun minallah. Ya, kewajiban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu siapa yang ingin anaknya ahli faraid, insya Allah ahli, maka mondoklah di BQ, mondoklah di Bait Qur'an. Nanti insya Allah ahli. Karena insya Allah kita ajarkan betul secara detail, sedetail-detailnya. Sampai mana yang menghalangi, siapa yang terhalangi, berapa bagiannya, kenapa dapat segini, kenapa dapat setengahnya. Nah, ini semua detail, dan itu wajib santri bisa hafal. Nanti ujian faraidnya ujian lisan. As-sabihat kata dengan sabbaha juga, artinya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Si masdarnya tasbih. Ya, sabbaha yusabbihu tasbihan. Jadi tasbih itu dengan cepat mensucikan Allah. Antum di qalbu, di hati ada pemikiran, kenapa ya sekarang banyak musibah, Allah kejam. Ada di hati seperti itu, langsung hilangkan secepat-cepatnya, langsung masukkan dalam hatinya, yaitu bukan su'uzon tapi husnuzon. Dari su'uzon menjadi husnuzon, berpindah cepat, itu namanya tasbihul qalbi, tasbih hati, tasbih qalbi. Ada nggak sebagian kita mungkin ketika ada rasa-rasa lalu menduga Allah begini? Ada? Kok Allah kasih rezeki yang sedikit, padahal dia mungkin dapat duitnya sedikit, tetapi Allah kasih dia kesehatan, matanya masih awas, ya, telinganya masih mendengar. Bukankah itu juga rezeki? Manusia ini sempit sekali. Kadang-kadang rezeki hanya diartikan materi, harta. Kita masih bernapas sekarang. Nah, ini rezeki. Otak kita masih berpikir, jantung masih berdetak. Ini kan rezeki.
yang nilainya tadi bandingannya antum bandingkan dengan uang berapa otak kita ini nggak akan terjual kan ya, bahkan ditawarkan 20 triliun pun nggak ada yang mau jual otaknya ya. Untuk apa duit 20 triliun kalau nggak punya otak? Nah jadi jauhkan. Bisa juga tasbih lisan, apa ucapan doa. Jangan kita berdoa kepada Allah dengan kalimat yang tidak mensucikan Allah. Para malaikat selalu mensucikan Allah. Wa nahnu nusabbihu, kami selalu mensucikan Engkau ya Allah, memuja-muji Engkau ya Allah. Ya, itu kata para malaikat. Maka kita contoh para malaikat yang selalu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang terbersih di kalimat kita menjadikan Allah dalam sifat yang negatif. Ya. Makanya banyak-banyak tasbih lisan. Ya, ketika kita ruku, kita sujud, doanya tasbih ya kan? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Atau apa bacanya? Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Atau apa yang lain? Subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanadzil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut wal kibriyai wal azama. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Apalagi tasbih-tasbih yang lain. Sujud begitu juga, itu lisan, tasbih lisan. Ya. Kullu tasbihatin syajaratun fil jannah. Setiap kali satu kali bertasbih menumbuhkan satu pohon surga. Habis sholat saja 33 kali ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah itu sudah berapa kali? Berapa banyak? Nah itu tasbih lisan, tasbih perbuatan, tasbih al-fi'ali. Perbuatan yaitu merubah dengan cepat perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Itu tasbih buatan, itu merubah dengan cepat asal kata tasbih. Ya, ketika berdoa juga, kadang-kadang kita tidak perhatikan doa-doa kita. Pernah saya sampaikan mungkin ya, kita ngomong berdoa kepada Allah, maka yang baik-baik sebutlah Allah, yang kurang baik jangan sebut Allah, walaupun Allah menentukan takdirnya. Hati-hati ya. Kalau kita misalnya lagi sakit stroke, kita berdoa, ya Allah, Engkau telah turunkan penyakit stroke ini, aku yakin Engkaulah Maha Penyembuh, Maha Pemberi kesembuhan, Al-Qawi, Maha memberi kekuatan, Al-Aziz, Maha perkasa, Asy-Syafi, Maha menyehatkan semua penyakit. Tiada penyakit kecuali Engkau sehatkan, obatnya Engkau berikan. Ya, aku ikhlas, aku ridho, aku restu. Ikhlas, ridho, restu, aku rela. Ridho, restu, ikhlas, rela. Maka sembuhkanlah aku ya Allah. Memang iya takdir penyakit, takdir bagian dari Allah, tapi asbabnya manusia. Kenapa sakit? Karena tidak terjaga dalam konsumsi, ya, tidak teratur dalam pola hidup. Coba aja kalau mau coba malam ini antum ya beli durian 3 biji, makan semua 3 biji, 3 buah, bijinya nggak dimakan, daging buahnya dimakan, bijinya nggak dimakan, 3 buah. Lalu beli sate kambing, langsung makan malam itu juga ya, 200 tusuk, empingnya 2 piring. Setelah itu kopi kental, gulanya 3 sendok, lalu kasih durian pula di kopinya itu. Habisin semua tuh, 3 buah durian, 200 tusuk sate dengan empingnya 2 piring, emping melinjonya, sama kopi kental, gulanya 3 sendok, dan kasih pula durian di kopinya. Wah, sedap ya? Sedap. Nah, tiba-tiba besok stroke. Lalu berdoa, ya Allah, saya kena stroke karena Engkau turunkan stroke. Boleh begitu? Sama tadi kayak banjir juga, ya Allah, banjir bisa saja iya terjadi banjir, tapi siapa penyebabnya? Manusia buang sampah sembarangan. Manusia tidak membuat air mengalir lebih ke bawah, malah dia tutupi jalan dengan tembok-tembok, maka air tidak lagi masuk ke tanah, jalan-jalan ke rumah. Jadi akibat manusia juga.
Jadi sucikan Allah dari semua prasangka. Malaikat begitu misalkan, wasabihati sabha, fasabiqati sabqa, maka demi malaikat yang berlomba-lomba sekencang-kencangnya. Jadi malaikat itu antar malaikat berlomba-lomba dan naik turun, ya, itu berlomba-lomba dalam hal kebaikan, dan itu yang dicontohkan oleh malaikat untuk manusia. Karena itu fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kalau ada kotak amal, isilah sebagai perlombaan kebaikan. Kalau ada yang butuh pertolongan, tolonglah, jangan ditunda-tunda. Namanya berlomba, itu kan cepat-cepatan. Siapa yang menang lomba lari maraton 10.000 km? Siapa menang? Yang duluan. Yang terakhir, walaupun sampai finish, kalah. Apalagi yang tidak sampai finish. Maka mereka selalu berlomba-lomba, ya, turun naik ke bumi, ke langit lagi. 70.000 malaikat turun. Kadang-kadang yang 70 turun belum naik, turun lagi 70.000, belum naik, turun lagi 70.000. Nah, malaikat selalu, ya, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, saling cepat demi malaikat Allah. Allah bersumpah, ya, seperti majlis ta'lim, malaikat itu berlomba-lomba untuk hadir. Kehadiran malaikat itu, ya, dengan penuh kebanggaan. Ketika malaikat yang turun ke bumi di sebuah majlis ilmu, dia naik lagi ke langit, maka dia bicara kepada malaikat yang lain, dengan penuh kebanggaan, aku bangga bisa menghadiri majlis taklim, majlis ilmu, ya, di hadapan malaikat yang lain. Bukan mereka mau menuntut ilmu, malaikat tidak butuh ilmu, Pak Ustaz, nggak perlu. Tapi malaikat karena cinta, ya, karena sayang pada manusia yang menuntut ilmu. Ridha li talibil ilmi, wa innal malaikata tadau ajnatiha, merentangkan sayap-sayapnya. Ridha li talibil ilmi, karena ridho kepada penuntut ilmu. Ini sayap, malaikat ada sayap, ya, malaikat itu bersayap. Makanya kan sayap itu untuk terbang langsung ke langit secepat-cepatnya, ya. Nah, kehadiran malaikat sekarang tak terasa oleh kita karena malaikat nggak bisa kita lihat, tapi malaikat hadir di majelis ilmu ini. Saya sering ulang-ulang itu. Mereka datang dengan salawat, mereka bersalawat dengan 3 doa. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, Allahumma tub alaihim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa semua penuntut ilmu ini. Ya Allah, sayangilah semua penuntut ilmu ini. Ya Allah, terimalah taubat semua penuntut ilmu. Dan itu tidak berhenti-henti sampai selesainya sebuah majelis ilmu. Malaikat baru berhenti. Fasabiqat sabqa. Maka demi para malaikat yang berlomba-lomba sekencang-kencangnya, bukan untuk dirinya, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan untuk manusia yang dicintainya. Apa yang membuat malaikat cinta pada manusia? Ya, amal-amal soleh. Ketika manusia beramal soleh, malaikat datang. Di antara amal soleh itu ya menuntut ilmu. Tapi apalagi coba yang membuat malaikat sangat cinta kepada semua manusia? Apa? Birrul walidain, berbakti kepada ibu dan ayah. Nah, saya sampaikan kalau nggak salah ketika bicara tentang sakaratul maut, orang-orang yang beriman. Fal mudabbirati amra, fal mudabbirati, maka demi para malaikat yang mengatur seluruh urusan, amra, urusan itu serapi-rapinya. Jadi semua urusan menjadi rapi kan ada malaikat yang ngatur. Kapan turunnya hujan, kapan turunnya petir, nah itu ya. Ada malaikat di setiap tempat. Ada malaikat yang tinggal di langit, malaikat langit. Mereka banyak sekali dan mereka tetap berinteraksi dengan makhluk di bumi, dengan malaikat di bumi. Termasuk ketika ada yang sakaratul maut, orang-orang kafir, malaikat yang di bumi. Ketika orang zalim, kafir, fasik, maksiat akan mati, jika nyawanya mau keluar, bau busuk keluar, duluan yang keluar. Malaikat langit menjadi resah, lalu bertanyalah kepada malaikat bumi, "Iman hadir ruh, ini nyawa siapa?" Dijawab oleh malaikat bumi,
hadir ruh fulan bin fulan, asi, zalim, kafir, musyrik. Karena tak betah di langit, bau busuk sampai ke langit, malaikat langit mengambil pemukul-pemukul dari neraka untuk menyambit orang yang sedang sekardul ini. Sebaliknya malaikat langit akan berhias rapi ketika bau wangi sudah muncul, ketika nyawa orang beriman mau dicabut. Mereka komunikasi, wah ini adalah hamba Allah, kekasih Allah, akan mudah keluar nyawanya. Orang kafir susah. Kenapa orang kafir susah keluar nyawanya? Karena dia terlalu cinta pada dunia. Nyawanya nempel, nyantol dengan bumi, dengan dunia ini, sehingga nggak mau meninggalkan dunia. Tapi nyawa orang beriman, bertakwa, nyawanya tidak nyantol karena tidak cinta dunia. Dia rindu berjumpa Tuhannya, ya liqa'a wajhi rabbih, rindu berjumpa dengan Tuhannya, maka sangat mudah dicabut nyawanya ketika wafat. Nah, malaikat itu semua ada dan ngatur. Ada malaikat gunung, ada malaikat sungai, ada malaikat laut, ada malaikat yang mengatur kapan hujan turun, kapan panas, kapan kering. Ya, itu malaikat itu masing-masing dengan fungsinya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sang komandan namanya Ar-Ruh. Siapa Ar-Ruh? Jibril alaihi salam, yang ngatur semuanya. Dia turun setiap bulan Ramadan. Jadi rakernasnya di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Aula pertemuan para malaikat dalam membagi tugas itu di bumi. Kapan? Malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu, para malaikat semua turun ke bumi. Waruh, dan bosnya Ar-Ruh, malaikat Jibril. Ya, fiha, di malam Lailatul Qadar itu, biizni Rabbi, dengan izin Tuhannya. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi ini menjadi tempat rakernas tahunan para malaikat. Ya. Untuk apa? Min kulli amr, untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kapan? Dari malam sampai terbit fajar. Jadi seminarnya hanya satu malam. Tapi satu malam beres semua untuk tugas 1 tahun. Nah, jadi 1 tahun tugas seminarnya semua untuk mereka. Ya, fal mudabbirati amra. Benar-benar mereka itu memiliki wewenang untuk ngatur. Benar-benar diberikan kekuasaan untuk mengatur. Diberi kuasa oleh Allah untuk mengatur semua urusan. Bahkan dia bisa menurunkan hujan, mengatur panas, menumbuhkan tanaman-tanaman, membuat subur atau membuat tandus dan segalanya. Tapi para malaikat, walaupun mereka bisa ngatur, dapat kekuasaan dari Allah untuk ngatur manusia dan semua urusannya, tapi tidak boleh manusia meminta kepada malaikat, tidak boleh. Ya, tidak boleh seorang pun meminta kepada selain Allah. Karena itu setiap sholat kita berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami berdoa memohon pertolongan. Jadi nggak boleh kita mentang-mentang ada malaikat gunung, ya malaikat gunung kami mohon. Ya, Nabi sendiri ditawarin, bukan meminta ya. Ketika dilempari orang-orang Taif kemudian lari, dikejar orang Taif, lari ke lembah, dikejar ke lembah, naik ke gunung, dikejar naik gunung, sampai berhasil Nabi lolos dari kejaran orang Taif. Turunlah malaikat gunung tadi, ya Muhammad, kurang ajar orang Taif, akan aku balas mereka dengan melimpahkan gunung-gunung ini ke negeri Taif. Ya, jadi malaikat betul-betul bisa mencabut gunung dan melemparkannya. Malaikat gunung namanya. Ya, Malakul Jabal, malaikat gunung. Tapi Nabi tidak berkenan. Ya, mereka berbuat karena mereka belum kena dakwah, mereka belum tahu. Ya, Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku, karena itu mereka fa'innahum la ya'lamun, mereka belum tahu dengan hidayah, dengan akidah yang benar. Nah, itu malaikat gunung. Artinya kita tetap meminta kepada Allah. Hati-hati, kadang-kadang orang meminta kepada Allah. Perkara meminta, perkara berdoa, ya, perkara mengamalkan perbuatan,
Semuanya harus lillahi ta'ala, karena Allah. Bersumpah tidak boleh berselain Allah. Man halafa li ghairillah, man halafa li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah berselain Allah, maka dia telah syirik. Atau dalam doanya, dalam sumpahnya Allah dia gandengkan yang lain, walaupun Rasulullah tak boleh. Sering kita dengar orang bersumpah kan, demi Allah, demi Rasulullah. Kenapa pakai demi Rasul? Sudah demi Allah, titik. Tidak usah pakai demi Rasulullah. Memang Rasul adalah makhluk yang paling mulia, asyraful anbiya, nabi terbaik, nabi paling mulia. Tapi tidak boleh bersumpah demi Rasul. Ya. Kata Nabi, man halafa li ghairillah faqad asyraka. Siapa yang bersumpah pada selain Allah, maka dia telah syirik. Selain Allah termasuk dalam hal ini Nabi. Jadi Nabi sangat mulia. Kepada malaikat nggak boleh, malaikat mulia nggak boleh. Demi malaikat. Tapi kalau Allah bebas bersumpah demi siapapun yang Allah kehendaki, maka Allah bersumpah demi buah tin, wattini, wazaitun. Allah bersumpah demi negeri Mekah, wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah demi waktu wal asr. Allah bersumpah demi para malaikat, wan nasi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, sampai fal mudabbirati amra. Allah bebas bersumpah. Kalau Allah bersumpah kepada makhluknya menunjukkan bobotnya, urgensi yang dipakai sumpah itu makhluknya. Jadi malaikat itu sangat penting sampai menjadi menjadi yang dijadikan sumpah adalah sementara dengan kalimat sumpah. Nah, itu ya. Jadi jangan ada lagi yang bersumpah. Begitupun ya meminta, ya malaikat gunung, ya malaikat sawah, ya malaikat, ada yang memuja-muji, jadilah dia dewa, jadilah dewa matahari, karena dia minta kepada matahari, atau dia minta kepada yang menjaga matahari, para malaikat. Ya sembahlah itulah yang dilakukan oleh Ratu Saba. Mereka menyembah dewa matahari. Karena ketinggian maka dibikin patungnya. Nah, patung ini adalah patung dewa matahari. Ada yang menyembah bulan, karena ketinggian dia bikin patungnya. Ini patung dewa bulan. Dari mana dia tahu bahwa dewa itu wujudnya seperti itu? Dari hayalan mereka dan rayuan iblis. Mereka bikinlah pemisalan-pemisalan malaikat dengan dewa-dewa. Tidak boleh. Sungguh pun malaikat betul-betul diberi kekuasaan, diberi wewenang untuk mengatur, ya, termasuk mengatur rezeki manusia. Tapi manusia dilarang meminta kepada malaikat, bahkan dilarang berbuat karena malaikat. Saya lakukan sholat wajib ini karena malaikat Jibril, lil malaikat Jibril. Allahu Akbar. Boleh nggak? Sholat zuhri, saya sholat zuhur, ya, makmuman li malaikat Jibril, boleh? Nggak boleh. Boleh nggak saya tidak buang sampah ini karena Nabi Muhammad? Boleh? Boleh. Hati-hati, hati-hati. Kadang-kadang kita mendapatkan informasi hal seperti ini. Ada ustaz yang ngomong begitu, ya. Kejadian dulu, saya nggak mau sebut namanya. Dia ngaku, saya ketemu Nabi dalam sadar. Bahkan dia datang fikul layari, tiap malam-malamku dia datang. Nabi datang maksudnya. Ketika saya duduk di kasur saya di pojok sini, tahu beliau di samping saya. Dia tegur saya, kamu berani tidak baca surat muluk? Kamu berani tidak sholat malam walau witran rakaat, walaupun sholat witir rakaat? Diyakini itu Nabi yang datang memberitahu, mengingatkan dia karena tidak baca al-muluk, mengingatkan dia karena tidak sholat witir. Nah, baru dia bilang kencang-kencang, ibu-ibu, disaksikan ini ratusan juta rakyat Indonesia. Kenapa saya tidak berani buang sampah? Kenapa saya tidak berani melakukan perbuatan ini? Kenapa tidak ini? Kenapa tidak berani? Tidak berani berzina, tidak berani korupsi, tidak berani. Saya dilihatin, bagaimana saya berani? Karena dia. Saya tidak menggubris betul-betul melihat Nabi atau tidak melihat Nabinya. Tapi kalau dia tidak buang sampah sembarangan karena Nabi, kalau dia tidak korupsi karena Nabi,
Saya mau tanya, betulkah perbuatan seperti ini? Betulkah? Kenapa Bapak sekalian ya tidak korupsi? Karena KPK, karena ini. Seluruh perbuatan yang niatnya bukan karena Allah, apakah perbuatan walaupun baik, apakah jadi amal soleh? Tidak. Syaratnya dua kan, amal soleh itu. Yang pertama, lillahi ta'ala khatun, hanya karena Allah, tidak boleh karena yang lain. Sekalipun karena nabi, karena malaikat, tidak boleh. Jadi ya, jadi bersumpah tidak boleh berdasarkan Allah, berbuat harus karena Allah, lillahi ta'ala. Ini jebakan syaitan. Jadi kalau benar ada ustaz bilang, kalau dia bilang mimpi ketemu nabi, mungkin benar. Tapi kalau dia bilang ketemu nabi saat terjaga, maka itu patut diragukan. Kalaupun memang iya, bisa saja. Tetapi sampai nabi berbicara, sampai nabi kemanapun saya pergi ikutin nabi, katanya begitu. Tapi kenapa dia main saham? Kenapa anaknya juga main saham? Kalau memang diikuti nabi, kenapa berani? Nah, tapi jelas kalaupun dia tidak berani main saham, tapi karena nabi, itu juga salah. Yang sahih dari nabi itu, kata nabi, ini hadis sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam, ya, barang siapa yang melihat saya dalam mimpi, kata Nabi, faqad ra'ani haqqan, maka dia betul-betul melihat saya. Wa inna syaitana la yatamassalu fi surati, wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, berarti benar-benar melihatku dalam fakta. Jadi kalau melihat Nabi itu betul-betul, maka syaitan tidak bisa menyerupai dalam wujud diriku. Dan barang siapa yang mendustakan atas namaku dengan sengaja, maka dia sudah memastikan satu tempat di neraka. Kenapa di situ? Tapi orang menyampaikan hadis ini nggak utuh. Ketika belajar hadis, ya kutip belakangnya. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sehingga hadis itu dipahami seolah-olah yang bikin-bikin hadis dengan dusta. Betul, mana itu juga betul. Tapi yang mengambil hadis dari awal juga tidak sampai akhirnya. Apa? Siapa yang melihatku dalam tidur berarti melihatku dalam fakta. Itu kan hadis masih panjang. Nah, sekarang kita ambil kaitan awal hadis dengan akhir hadis. Kenapa awal hadis Nabi menyebutkan yang melihatku dalam mimpi betul-betul melihatku? Di akhir hadis, siapa yang berdusta atas namaku? Kenapa ada kaitan awal hadis dengan akhir hadis? Karena dimungkinkan banyak orang berdusta mengaku melihat Nabi. Itu namanya munasabah, kaitan antara awal hadis dengan akhir hadis. Nah, kalau membaca hadis ini diharapkan utuh dari awal sampai akhir. Kan dipotong-potong. Karena ustaznya nyampaikan apa? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Titik di hadis itu. Atau dia tambah sedikit, fa inna syaitana la yatamassalu fi surati. Itu baru setengah hadis. Kalau yang sampai haqqan seperempat hadis. Kalau sampai fi surati setengah hadis. Nah, setengah hadis ini apa? Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong atas namaku, dia sudah memastikan satu tempat di neraka jahanam. Itu kan ancaman neraka. Makanya kalau mulai dia berani mengatakan saya melihat Nabi dalam mimpi, lalu dia tidak lanjutkan kalimatnya, oke lah, kita bisa percaya. Lalu dia akan mengatakan begini nanti, saya melihat Nabi dalam fakta. Itu yang keduanya. Yang kedua ini patut diduga bohong, walaupun tidak pasti bohong. Tapi kalau dia sudah bicara dan Nabi berkata kepada saya, pastikan dia bohong. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi cuman disebutkan isi hadisnya melihat. Kenapa dikembang-kembangkan menjadi bicara-bicara dengan Nabi? Atau malah
Nabi yang bicara ke dia. Saya mau tanya Pak, kalau antum ketemu Pak Jokowi yang bicara ke antum duluan, atau antum duluan yang kepada Pak Jokowi? Mungkin nggak Pak Jokowi duluan yang bicara antum? Itu Jokowi, apalagi Nabi. Masa Nabi duluan yang bicara sama dia? Nah itu katanya yang ngomong-ngomong itu tidak berdasarkan hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih cuma menyebutkan melihat Nabi, ditambah dikembangkan dengan berkata-kata, lalu Nabi ngasih tahu saya, lalu Nabi ngikutin saya. Kemana pun saya pergi, Nabi ngikutin saya. Apa urusan Nabi dengan kerjaan Anda? Kok ngikutin Anda terus? Ini sudah kadang-kadang betulan seorang itu berjumpa Nabi di tidur, lalu setelah bangun bukannya malah menjadi zuhud, tapi menjadi sombong karena pengakuan ketemu Nabi. Hati-hati Pak ya. Kenapa? Iman kepada Nabi itu masalah akidah atau masalah muamalat? Masalah ibadah atau akidah? Nah, akidah membutuhkan dalil pasti, qat'i tsubut wa qat'i dilalah, yaitu Al-Qur'anul Karim, hadis mutawatir. Yang ketiga ini khilafiyah, hadis sahih. Karena hadis sahih itu tingkatannya kan 90%. Sedangkan akidah itu 100%. Maka soal apakah hadis sahih bisa jadi akidah, khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Bahkan hadis dhaif sekalipun lah, hadis dhaif tapi jumlahnya 2. Dhaifnya bukan dhaif yang parah, bukan yang maudhu, palsu karena perawinya dusta, bukan yang matruh, perawinya dituduh pendusta, bukan yang mu'allaq dan matruh. Mu'allaq, kalau mu'allaq tahu, putus sanadnya. Tahu mu'allaq? Misalnya cucu kita berkata, Soekarno ngomong ke saya, gimana? Terima nggak? Nggak terima ya. Kenapa? Mu'allaq, terputus zamannya, dia nggak pernah ketemu Soekarno. Yang sezaman saja belum tentu benar. Mungkin dia hidup Soekarno, dia hidup juga, cuma Soekarno di Jakarta, dia di pulau hantu. Bisa jadi sezaman tapi nggak ketemu. Itu walaupun secara sanad bersambung tapi belum tentu sahih juga, apalagi yang mu'allaq. Tapi kalau hadis dhaifnya yang ringan-ringan, mauquf misalnya, masih bisa, tapi statusnya tidak bisa jadi dalil akidah. Nah, menyatakan ketemu Nabi bicara perkara apa? Akidah kan? Nah, akidah menyebut yang benarnya ketemu dalam mimpi, ketemu saat sadar ada juga, tapi orang yang ketemu Nabi saat sadar itu ya, dan itu ketemu bukan ngomong-ngomong, bukan ikut kemanapun, itu nambah-nambah namanya. Jadi dia hati sekali, karena memang godaan seorang ustaz semakin dia berwibawa, semakin dia tenar, semakin ingin orang mencintai dirinya dengan menambah-nambah dalam isi ceramahnya. Karena saking banyak ngomong, jadi ustaz ini banyak ngomong, hati-hati, kita nambah-nambah hal yang tidak terjadi disampaikan. Karena itu untunglah kalau jadi ustaz tidak terkenal, itu untung. Karena godaan yang terkenal itu dia ingin mempertahankan keterkenalannya dengan hal-hal yang membuat umat meyakini dia punya kelebihan di ustaz lain. Allahu a'lam. Dan setelah ini ternyata kita lihat fakta, banyak masalah ya. Oke ya, itu 5 ayat pertama surat An-Nazi'at. Nanti surat An-Nazi'at ini ayat 6 dan seterusnya itu gimana? Itu terkait dengan hari kiamat juga, yang kita sudah sangat dalam membahasnya ketika bahas An-Naba. Mungkin kita bahas juga pada pertemuan berikutnya dengan agak garis besar saja lah. Baik, untuk sementara pendahuluan surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 5 pendahuluan sudah selesai. Dan saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, untuk memahami ini adalah takdir Allah atau akibat perbuatan manusia, itu gimana caranya, Ustaz Bajah? Terima kasih. Untuk memahami mana yang kodo ya, kodo
Qada itu kepastian dari Allah. Takdir itu setelah terjadi takdirnya. Nah, terkait qada yang pasti dari Allah. Maka memahaminya hanya dua, ya bukan hanya, tapi bisa, mungkin tidak dibatasi dua, bisa dengan dua pemahaman. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dengan kemampuannya, tetapi kemampuan manusia bukan tidak ada batas, sangat terbatas. Konsepnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak kasih beban kepada manusia kecuali dia bisa mencari solusinya, mencari jalan keluarnya, dan dia bisa memikulnya. Nah, di mana letak ininya bedanya? Yang Allah beri kekuasaan manusia untuk memikulnya, berarti manusia punya kekuatan di situ, punya pilihan. Nah, yang qada Allah pastikan dia begini-begini pada wilayah yang manusia tidak punya pilihan. Itu yang takdir, nggak bisa kita ganggu beban, nggak bisa kita lawan. Contoh, sekarang saya mau tanya, mati, orang itu mati, itu wilayah yang manusia bisa memilih dan menguasainya, atau manusia tidak bisa apa-apa kecuali menerimanya? Nggak bisa apa-apa ya. Nah, mati itu takdir. Nggak ada orang masuk neraka atau masuk surga karena mati. Tetapi memilih cara mati, bisa nggak manusia mengupayakannya? Bisa. Sehingga nanti kalau dia mati, ujungnya itu husnu atau su'u. Ya nggak? Tahu-tahu dia lagi pengajian di Majelis Taklim Bait Qur'ani, mati. Sekarang itu takdir nggak? Takdir. Tapi upaya dia dari rumah lalu ke sini belajar, itu upaya manusia bukan? Nah, dia dan di situ dapat pahalanya, husnul khotimah dia. Nah, jadi mati tidak dihisab, cara mati dihisab. Nah, itu yang wilayah manusia. Itu orang nggak dihisab karena antum diciptakan jadi laki-laki, dosa nggak? Ibu-ibu sengaja jadi perempuan, dosa nggak? Tapi dulu dianggap aib, dosa, dianggap nggak berharga di zaman jahiliyah. Maka bayi perempuan dikubur hidup karena beban. Padahal konsep Islam, jadi wanita tidak aib, tidak dosa. Dulu manusia pernah berpikir begitu. Datang Nabi Muhammad, nggak boleh lagi wanita dikubur hidup, umur 6 tahun atau masih bayi sudah disembelih, nggak boleh. Nabilah tokoh emansipasi wanita, Nabi Muhammad. Tapi sekarang tokoh emansipasi wanita itu yang surat-suratan dengan penjajah. Tapi Nabi Muhammad menghilangkan semua itu. Beliaulah tokoh sekarang. Nah, jadi wanita tidak dosa, jadi laki-laki tidak dosa. Tapi menjadi wanita merayu laki-laki dosa. Jadi laki-laki ngelihat istri orang dosa. Jadi di situ wilayah yang mana kita termasuk ini. Gempa bumi dahsyat rontok rumah tetangga, rumah kita enggak. Ada kejadian kan? Terus sebelahnya rontok, sebelahnya dia enggak. Ketika gempa, dosa enggak dia? Enggak lah. Tapi dia bikin getaran, dia palu dinding rumah tetangganya rontok, dosa enggak dia? Kenapa tadi pas gempa dia enggak dosa? Padahal rumahnya enggak rontok. Itu di luar wilayah dia. Tapi ketika dia palu tembok rumah orang sampai rontok, nah itu dosanya. Nah itu bisa nggak dibedakan? Nah itu ya. Jadi kita analisa, lalu kita pilah dulu, ini wilayah manusia atau bukan wilayah manusia. Nah, kita tidak dihisab pada wilayah-wilayah yang bukan wilayah manusia. Areanya area yang kita pasrah saja. Oke. Dan itu ada malaikatnya itu. Kalau gempa ada malaikatnya, tsunami ada malaikatnya. Ya, kaum Sodom termasuk dia itu dikibas oleh sayap malaikat Jibril ya. Kaum Nabi Lut itu. Jadi dibalikkan bumi itu dengan sayap, satu sayap malaikat Jibril. Padahal satu sayap malaikat itu saja bisa menutupi timur dan barat. Sedangkan malaikat Jibril sayapnya 600. Gimana coba?
Satu sayapnya kalau dikembangkan nutupin timur, barat, utara, selatan. Jadi kalau kita siang lagi terang, malaikat Jibril bentangkan sayap, segelap gulita, nggak ada cahaya yang tembus. Satu sayap, bagaimana kalau 600 sayap? Tapi malaikat ada yang 2 sayapnya, ada yang 4, ada yang 8. Dan saya kan kalau kita konsep sayap berarti kiri kanan ya. Yang 2 berarti kiri 1 kanan 1, yang 4 kiri 2 kanan 2. Oke. Ini ada dari Zoom, dari obrolan rapat. Berarti ini Assalamualaikum, izin bertanya tentang waris. Apakah anak bawaan dari ibu itu dapat warisan? Ketika anak bawaan dari ibu yang meninggal ibu dapat warisan karena anak kandungnya. Ketika suaminya yang meninggal, yang dapat warisan istri, si anak tidak dapat. Bagaimana cara pembagiannya? Nggak dapat, ya nggak ada cara pembagian. Iya kan? Nggak dapat. Anak bawaan nggak dapat. Bagaimana cara pembagiannya? Jadi misal anak dari suami pertama ibu menikah lagi anak ketiga, iya nggak dapat. Sama anak bawaan suami juga enggak. Ketika istri meninggal, dari harta peninggalan istri, anak istri yang dapat, lalu anak yang hasil pernikahan dengan suami itu yang dapat, anak bawaan suami nggak dapat. Tapi antara anak bisa saling mewarisi. Misalnya anak bawaan istri dengan anak hasil pernikahan itu namanya saudara seayah. Saudara seayah dapat. Tadi dijelaskan oleh anak-anak dengan syarat. Nah, disebutkannya dengan syarat tidak ada saudara kandung laki-laki, tidak ada saudara kandung perempuan yang mengambil bagian asobah ma'al ghaib, tidak ada ibnu ibni cucu laki-laki, ibnun anak laki-laki, abun ayah, jadun kakek, baru saudara saya dapat. Tapi kalau saudara kandung laki-laki atau saudara perempuan yang menjadi asobah ma'al ghaib, saudara saya nggak dapat. Lalu saudara seibu dapat waris sekian jika berapa sekian jika ada syaratnya, dan itu para santri sudah tahu dengan detail. Kalau kita belajar sendiri susah bu, apa ini hafal semua nih santri, hafal semua ya. Misalnya bagian saudara saya tadi itu 6 bagian tuh, ada 6, 2/3, 1/2 asobah bil ghair, asobah mal ghair, 1/6, 5. Kenapa dapat 2/3? Dapat 2/3 jika berjumlah 2 orang atau lebih, dengan syarat tidak ada saudara seayah, tidak ada saudara kandung, tidak ada saudara perempuan yang mengambil asobah mal ghair, tidak ada cicit, tidak ada cucu cicit, tidak ada anak cicit, tidak ada cucu, nggak ada anak laki-laki, nggak ada ayah, nggak ada perempuan, nggak ada anak perempuan, nggak ada kakek, nggak ada cucu perempuan, ya baik sendiri maupun kedua. Itu baru yang 2/3-nya. Nanti yang 1/2-nya syaratnya apa lagi? Nanti yang asobah bil ghair syaratnya apa lagi? Nanti yang asobah mal ghair syaratnya apa lagi? Nanti yang 1/6 syaratnya lebih menjelimet daripada yang sebelum-sebelumnya. Dapat 1/6 kenapa? Ketika saudara kandung yang perempuan dapat 1/2, artinya tidak ada saudara laki. Kalau laki kan nggak jadi asobah dia bil ghair. Nah, syarat itu semua santri sudah hafal. Mau hafal itu? Ya, mungkin kalau antum agak susah anaknya, mau nggak anaknya hafal semua itu? Masukkan ke pondok fikih. Baik Ustaz, jazakumullah afwan wa jazakallah wallahu yubarik fik. Nyut, masih dengar? Yang online, yang online ada. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang ahli waris. Usia berapakah seorang anak mendapat waris?
ketika kedua orang tuanya masih hidup. Misal seperti saya, punya 3 putra. Apabila saya berikan dalam usia dini, karena saya tidak tahu kapan saya pergi, meninggalkan ketiga anak ini, apakah itu sudah termasuk wajib? Apa sudah mereka mendapat hak? Walaupun kita berdua masih sehat. Terima kasih, Ustaz. Waris itu pemberian setelah wafat, eksekusi setelah wafat. Kalau masih hidup tidak ada waris, namanya hibah atau nafkah. Hibah itu hak mutlak pemilik harta. Kasih sekarang silakan. Tapi hibah itu sifatnya pemberian saat hidup, eksekusi saat hidup, bukan nunggu mati. Kalau pemberian saat hidup nunggu mati dieksekusi, namanya wasiat. Nah, kalau beri saat hidup dieksekusi saat hidup itu hibah, boleh. Berapa besarannya? Enggak ditentukan, bebas. Anak 3, yang satu dikasih setengah, yang satu dikasih seperempat, yang satu dikasih seperempat, boleh. Yang satu dikasih sepertiga, yang kedua sepertiga, yang ketiga sepertiga, boleh. Yang satu dikasih semuanya, yang kedua nggak dikasih, yang ketiga dikasih, boleh. Nah, tapi risiko besar itu. Kenapa? Orang masih hidup, harta milik manusia, pemiliknya, dan bebas dia menggunakannya setelah dikeluarkan kewajibannya zakat. Tapi kalau sudah mati, harta tidak miliknya lagi. Harta tidak lagi miliknya. Kalau orang mati apa namanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan. Itu doa penerima waris. Doanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa alhamdulillah. Sesungguhnya kami milik Allah, kami semua kembali kepada Allah. Yang kembali kepada Allah apanya? Nyawanya, ya. Apanya? Seluruh hartanya kembali kepada Allah, sehingga harta tak boleh digunakan kecuali sesudah dibagi aturan Allah. Tapi banyak orang waris belum dibagi aturan Allah, dia sudah pakai. Kalau yang mati suaminya dia pakai, dia itu pakai harta anak yatim. Bagi dulu aturan Allah, baru pakai setelah itu. Kalau dia untuk yang bisa dimakan, nggak dibagi warisnya, udah dimakan dulu, dibelanjakan harta waris suaminya, anak belum bagi, makan harta anak yatim, walaupun anak kandungnya sendiri. Yatim, antum nih kalau meninggal wasiatkan istri, jangan makan harta meninggalku kecuali kalau dibagi sesuai aturan Islam. Pembagian itu nggak ada. Nah, otomatis orang mati udah terbagi, yang baginya Allah. Mati ayah, ibunya hidup, anaknya 3, laki 1, perempuan 2. Nah, ibu dapat 1/8, sisanya 7/8 untuk anak laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, anak laki 1 kali 2, 2, perempuan 2 kali 1, 2, 2 tambah 2, 4. Anak laki-laki dapat 2/4 dari 7/8, anak perempuan dapat 1/4 dari 7/8. Nah, ketika itu langsunglah jadikan hablum minan nas. Anak sini kumpul, anaknya udah dewasa, ini ya kalian meninggal, ibu 1/8, sisa 7/8 buat kalian. Sambil nangis, ya nangis bu, kalau nggak nangis ini kamu yang laki-laki 2/4 dari 7/8. Ibu sedih sekali. Kata anak ibu, jangan sedih. Bagaimana gak sedih setelah ayah meninggal, ibu terancam makan harta anak yatim, ibu terancam dosa. Sementara rumah gak mungkin dibelah-belah. Untuk ibu 7/8, nanti tinggalnya di balik dinding aja, di balik tembok. 7/8 dari rumahnya sedikit kontrakan, gimana? Terus gimana bu supaya ibu nggak tidur di tempat anak yatim, tidak makan? Ya gimana ya caranya ya? Nah kalau anaknya soleh, dia cerdas, apa kata anak laki-laki? Bu, bagian saya 2/4 dari 7/8 saya hibahkan untuk ibu dah. Anak perempuannya dengar, oh iya bu, kalau begitu bagian saya 1/4 dari 7/8 untuk ibu aja deh. Akhirnya besok ibu tinggal di rumah miliknya penuh, nggak perlu jual. Ada pikiran setan begini, kita bagi waris tunggu ibu mati ya. Padahal dia biarkan ibunya makan harta yatim, itu salah.
hari kedua dari atau malamnya deh, setelah dikuburin capek-capek malam kumpulin anak-anak semua, yang dari Jakarta, yang dari Amerika, yang dari Saudi Arabia, yang dari Qatar mau nonton bola nggak jadi karena ayahnya meninggal, balik nangis. Nah, katanya laki-lakinya saya hibahkan bagi saya ibu. Yang kedua di rumah aja nangis, dia kencengin lagi. Kalau kamu di rumah aja ya, ibu sama ayah kalian susah dari lantai tanah dulu, susah nyari duit, hujan-hujanan, panas-panasan, digusur-gusur, dikejar-kejar satu lepek, sampai kena semua derita-derita masa lalu bersama ayah kalian. Kasihan si anak, akhirnya bagian saya itu ibu aja dah. Dan itu yang terbaik. Kenapa? Toh nanti kalau ibunya yang sudah dia kasih semua rumah kepada ibunya, semua harta dikasih ke ibunya, nanti kalau ibunya meninggal balik mana tuh? Ya balik ke anak lagi. Itu kan sama aja kayak minjemin, pura-pura ngasih. Iya kan? Benar nggak? Kalau semua anak berikrar, nanti semua harta saya untuk ibu aja semua. Tahu-tahu setelah itu ibunya meninggal, balik ke dia lagi. Nah, tapi kalau dia duluan mati, ya udah takdir, materi ya takdir. Makanya senang punya anak soleh. Ya, anak soleh bisa dikasih pemahaman tanpa kita sebut aja dia paham ya. Oh, ibu susah ya. Kalau saya nggak apa-apa ini ibu tinggal di rumah anak yatim. Aduh, gimana ya? Supaya lepas dari dosa, maka saya hibahkan untuk ibu semuanya. Dan dia paham juga kalau ibunya meninggal kan balik ke dia juga itu rumah. Halo, itu ya Bu ya. Makanya anak mesti ngerti. Jangan sampai kalau ngaji anak nggak ikut, pas ada masalah kita bermasalah dengan anak. Anak-anak diajak ngaji. Nah, masalah sekarang anak-anak sekolah doang, di sekolahnya nggak belajar faraid. Ya, di sini ada faraid. Di sekolah negeri nggak ada. Oke ya, cukup ya, demikian ibu. Kalau ibunya, ya, saya ada ceramah ini jam. Saya ini di rumah Irjen Polisi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi, ini masalah waris juga. Ada keluarga anaknya 3 kan sudah menikah semua, dan bapaknya sudah menikah semua dan punya keturunan semua, dan bapak ibunya masih ada. Anaknya yang pertama meninggal dahulu sebelum bapaknya meninggal. Nah, keturunan daripada anaknya itu dapat nggak harta waris? Yang masih hidup ada laki-laki nggak? Masih ada 3 orang, 2 orang tuh laki perempuan, yang 1 meninggal. Yang meninggal laki. Masih ada 1 laki. Masih. Jadi yang meninggal pertama justru hartanya menjadi waris untuk ayah ibunya, bukan dia ngambil waris. Yang Orang tuanya masih ada semua. Iya kan? Sebelum iya, sebelum dia meninggal ayah ibunya hidup. Lalu dia meninggal, ayah ibunya masih hidup nggak? masih hidup. Nah, saat dia meninggal hartanya itu 1/6 untuk ayah, 1/6 untuk ibu, 4/6 untuk anak-anaknya. Yang saya tanyain. Oke, setelah itu ayahnya meninggal, anak dari almarhum nggak dapat. Kenapa? Karena masih ada anak laki-laki tadi kan saudaranya. Nah, karena keberadaan anak laki-laki, maka cucu-cucu almarhum terhalang. Tapi ingat, cucu-cucu dari yang meninggal, kewajiban nafkahnya dari pamannya, dari saudara kandung ayahnya. Jadi yang ngasih makan, SPP segala itu adalah saudara kandung ayahnya. Masalahnya sekarang banyak anak yatim dari seorang laki-laki, saudara laki-lakinya tidak mencukupi nafkah. Itu dosa besar. Hidup menjadi ayah yang menafkahi anak yatim dari saudara yang meninggal. Ini hukum Islam. Karena itu anak yatim itu nggak dapat waris dari kakeknya, karena keberadaan si laki-laki ini. Tapi kalau ini nggak ada, cucu dapat. Karena memang dia tidak dinafkahi oleh saudara laki, oleh pamannya. Ingat ya, pembagian waris sesungguhnya juga
pengalihan tanggung jawab nafkah. Orang salah duga menganggap waris hanya bagi-bagi harta saja. Oke, kalau Anda ingin ikut, silakan saya bolehin setiap Kamis ba'da asar bisa ikut mendengar pengajaran faraid di pondok pesantren. Ya, dari ba'da asar sampai ba'da maghrib sebelum isya selesai. Nanti 2 hari lagi nih, masih berjalan nih belajar faraid. Kemungkinan nanti kita akan hitung-hitungan waris, jadi boleh bawa kalkulator. Nah, yang mau ikut boleh pada asar, walaupun nanti dengan santri agak dipisah tempat duduknya. Kalau santri jalan terus ya. Nanti kalau mereka libur itu saya kasih beban mereka mengajarkan faraid di masjid-masjid sekitar tempat rumah. Kewajiban, karena laporannya atau rekamannya. Pasti umat ini butuh ilmu faraid, itu butuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan. InsyaAllah Selasa akan datang kita akan lanjutkan ke ayat 6 dan seterusnya terkait dengan hari kiamat, sangkakala pertama dan kedua, apa yang terjadi saat sangkakala pertama, apa yang terjadi saat sangkakala kedua, dan bagaimana respon orang kafir terhadap perkara kiamat ini. Ya, sedikit barangkali bocorannya, penjelasannya secara detail sudah dijelaskan waktu membahas An-Naba, tapi masih ada sedikit yang agak berbeda yang akan ditayangkan, dijelaskan pada pertemuan tersebut. Silakan hadir, ajalah ya rekan-rekan, tetangga semua untuk menuntut ilmu agama. InsyaAllah malaikat semua turun, malaikat bangga dengan orang-orang yang berilmu agama di saat orang lain sedang doyan ilmu ekonomi, sedang doyan ilmu-ilmu umum, tapi Bapak Ibu rela ngabisin waktu untuk ilmu agama, akan dibangga-banggakan oleh para malaikat di langit ya nanti. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.